Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa baru Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Saya Dinda Dwi Cahya, NPM 221303339. Video ini saya buat untuk resum hari pertama sampai hari keempat, yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Hari pertama PKKMB 2022 ini berisikan 3 materi. Materi pertama dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriyadi Yusrin SIK MSkom. Materi yang dibawakan beliau tentang penanganan Polri terkait kejahatan digital. Di antaranya beliau menerangkan apa itu Undang-Undang ITE, contoh pasal-pasal yang berlaku di Undang-Undang ITE tersebut, contoh pasal dan tujuan pemanfaatan teknologi informasi, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Lalu yang terakhir, beliau juga memberikan tips and trik kepada kita untuk terhindar dari jeratan hukum di Undang-Undang ITE tersebut. Materi yang kedua dibawakan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati STMSI. Materi yang dibawakan beliau tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Beliau menjelaskan apa itu bullying, di mana saja bullying itu terjadi, jenis-jenis bullying, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, lalu yang terakhir beliau menjelaskan fenomena pantologi sosial. Materi yang ketiga dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Beliau membawakan materi tentang penguatan karakter mahasiswa. Yang ada di dalam materi tersebut berisikan tujuan dari pembangunan karakter, peran-peran dan fungsi kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri kita. Lalu yang terakhir, beliau juga mengajak kita mahasiswa baru Unila tahun 2022 untuk selalu tetap melestarikan dan menjaga budaya bangsa Indonesia. Di hari kedua PKKMB 2022 terdapat 4 materi. Yang pertama dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di pemaparan materi kali ini, beliau menerangkan tentang visi Indonesia 2045, 4 pendukung visi tersebut, tantangan di dalamnya, indikator profil belajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar, lalu yang terakhir, hak mahasiswa. Materi yang kedua dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan tentang lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus yang sehat. Di sini beliau menerangkan apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungan itu sendiri. Upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat, dan yang terakhir beliau menjelaskan apa itu manajemen resiko. Materi yang ketiga diterangkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tentang etika dan norma kehidupan kampus. Di antaranya berisikan penjelasan tentang mahasiswa, mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir menjelaskan tentang kekerasan seksual. Materi yang keempat dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK tentang perencanaan perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Di antaranya berisi tentang ICT Staging Unila, tantangan Unila, infrastruktur dan fasilitas Unila yang diperuntukkan untuk mahasiswa Unila untuk menunjang pembelajaran mahasiswa Unila tersebut. Dan terakhir ditutup oleh pengenalan UKM yang ada di Unila. Hari ketiga PKKMB, materinya dibawakan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Beliau membawakan materi tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Diantaranya beliau menerangkan perbedaan kehidupan di kampus dan di sekolah menengah, pengertian, pencegahan, dan contoh-contoh dari plagiarisme. Materi kedua oleh Bapak Riswandi MPD. Materi yang dibawakan beliau yaitu sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Beliau menerangkan tentang sustain education pandemic dan literasi baru yaitu literasi data, teknologi, dan manusia. Peningkatan kemampuan lulusan, winning karakteristik, manajemen waktu belajar, dan yang terakhir yaitu pengertian dari SKS. Materi yang ketiga dibawakan oleh Bapak Dr. Anda Supriyadi MPD dengan judul materi Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan. Beliau menjelaskan berbagai fasilitas dan sarana prasarana di FKIP dan juga menjelaskan secara detail fasilitas di FKIP tentang tempat khusus untuk tunarungu, tunanetra, dan lain-lain. Dan yang keempat dibawakan oleh Ibu Riswanti Rini MPD dengan judul materi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Beliau menjelaskan tentang kegiatan kemahasiswaan di FKIP, menjelaskan indikator kegiatan pada SIMKAD
MAWA, dan penjelasan dari SKPI. Di hari keempat PKKMB jurusan PMIPA dan Prodi dijelaskan total dosen jurusan PMIPA, yaitu pendidikan fisika ada 15 dosen, pendidikan teknologi informasi 5 dosen, pendidikan biologi 13 dosen, pendidikan matematika 15 dosen, dan pendidikan kimia ada 14 dosen. Ada juga total mahasiswa PMIPA, kemudian pengenalan admin jurusan, keputusan rektor Unila. Kemudian PKKMB tingkat Prodi dibawakan oleh Ibu Lisa Tania SPD MSkom. Beliau mengenalkan dosen-dosen pengampu mata kuliah di Prodi Pendidikan Kimia, visi misi Prodi, keunggulan dan prestasi mahasiswa, etika berkomunikasi dengan dosen, dan yang terakhir yaitu tugas dan penutupan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.